Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Hartono, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karawang tahun 2024. Saya berasal dari angkatan 1, kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang pembelajaran di hari ke-6 ini, yaitu tentang tugas personalizing values dan breaking the limitation. Nah, melalui tugas ini, saya tidak hanya ditantang untuk merancang bentuk konkret perilaku dasar nilai-nilai ASN berakhlak, tapi juga belajar bagaimana cara mengidentifikasi hambatan serta strategi atau cara mengatasinya agar benar-benar dapat diterapkan dalam keseharian kerja saya. Nah, tugas itu saya tuangkan dalam bentuk dokumen, namanya dokumen rancangan membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional di tempat kerja. Nah, saya apa namanya, membubuhkan di setiap satu nilai itu satu sikap dan juga satu upayanya. Kayak contohnya berorientasi pelayanan. Sikap yang saya ambil adalah menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Nah, upayanya apa? Upayanya adalah selalu mengecek ulang data sebelum dibagikan ke masyarakat. Nah, lalu hambatannya itu apa biasanya? Nah, hambatannya itu kadang kita buru-buru, jadi lupa untuk verifikasi. Nah, jadi solusinya adalah biasakan cek tidak hanya sekali, dua kali gitu. Kalau bisa tiga kali sebelum kita kirimkan dan kita sampaikan. Lalu pada nilai ASN yang kedua, yaitu akuntabel, saya mengambil sikap nilai memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan perujukannya. Nah, implementasinya apa? Implementasinya adalah menggunakan komputer kantor hanya untuk pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, lalu saya juga mengedukasi hambatannya. Hambatannya adalah godaan ya. Godaan ketika tugas udah selesai, kita jenuh, kita malah main YouTube atau media sosial ataupun buka e-commerce gitu. Nah, solusi untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi, saya akan coba mengatur waktu kerja untuk dengan metode fokus seperti Pomodoro, misalnya kerja 20 menit, lalu kemudian istirahatnya 5 menit. Supaya apa? Supaya nggak bosan. Nanti kita coba terapkan itu. Lalu yang ketiga adalah kompeten. Nah, nilai kompeten ini, saya juga ambil sikap nilai belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias. Nah, upayanya apa? Saya coba upayakan untuk ikut webinar tiap minggu. Nah, hambatannya jelas biasanya itu ya keterbatasan biaya. Nah, kalau untuk soal biaya, eh, saya solusinya adalah ikut webinar gratis yang diselenggarakan oleh BKN misalnya, atau oleh lembaga-lembaga yang dari negara yang biasanya itu sifatnya gratis. Lalu nilai yang selanjutnya yang keempat ada harmonis. Nah, di sini kita ambil berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Nah, upayanya adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Nah, di tempat kerja biasanya ada semacam kelas-kelas atau memang ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh lintas section, misalkan kalau tempat kerja saya. Cuman hambatannya dalam menyelesaikan masalah itu rekan biasanya kurang kooperatif atau bikin apa ya, bikin males ngajak untuk komunikasi. Nah, untuk hambatannya adalah apa? Untuk solusinya apa? Untuk apa namanya dari hambatan itu, yaitu fokus pada hasil kerja tim, bukan pada orangnya. Jadi berusaha untuk tetap fokus pada hasil sehingga hambatan-hambatan tadi bisa kita minimalisir dan hasilnya tetap oke. Lalu yang kelima adalah loyal. Nah, di sini saya ambil tentang sikap ini, apa namanya, eh, menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Nah, di sini saya menerjemahkannya atau upayanya adalah file penting yang disimpan di dalam folder, baik di komputer ataupun laptop, itu selalu dikasih password. Nah, cuman ada namanya hambatan. Hambatannya ya kadang kita lupa kasih password. Buat-buat lalu lupa aja. Nah,
Untuk mengatasinya apa? Untuk mengatasinya adalah buat kebiasaan langsung kasih password saat pertama nyimpan file penting, atau mengaktifkan fitur otomatisasi dari sistem, kayak seperti auto lock folder. Lalu yang poin ke-6 adalah adaptif. Nah, dalam adaptif ini, saya mengambil sikap untuk membuat inovasi untuk mendukung tujuan instansi secara konsisten. Nah, di sini upayanya adalah menyederhanakan tugas-tugas rutin. Tugas-tugas rutin pekerjaan saya. Nah, lalu hambatannya apa? Hambatannya adalah biasanya yang saya rasakan itu kadang kalau mau pakai penyederhanaan tugas rutin ini, biasanya saya pakai tools atau software. Nah, saya biasanya kurang update atau fitur-fiturnya itu kurang apa ya? Kurang saya bisa pakai gitu. Jadi solusinya itu meluangkan waktu untuk belajar mandiri melalui video tutorial agar saya bisa lebih mudah untuk menggunakan fitur-fitur yang ada. Lalu yang ketujuh, yang terakhir ada kolaboratif. Nah, saya ambil poin sikap membangun komunikasi yang efektif dan berkoordinasi dengan tim kerja. Nah, contoh upaya yang paling simpel adalah selalu membalas chat pekerjaan dari rekan tim dengan cepat dan jelas, baik secara pribadi maupun di grup WA kantor, agar pekerjaan itu lebih mudah ditindaklanjuti tanpa hambatan. Nah, cuman kadang namanya chat baik di grup maupun di pribadi itu kita lupa balas kalau nggak kita memang lagi sibuk dan merasa itu nggak penting karena saking banyaknya WA dari mana pesan-pesan dari orang lain. Nah, untuk mengatasinya itu paling simpel, yang paling konkret ya adalah pasang notifikasi khusus untuk rekan kerja ataupun grup kerja. Dan biasakan cek pesan sebelum istirahat ataupun pulang kerja. Gitu. Ya, refleksi akhir dari proses tadi, ya dari kelulusan proses tadi, saya menyadari bahwa membangun karakter ASN yang berintegritas dan profesional tidak cukup hanya dengan mengambil satu nilai, tapi juga harus ada keberanian untuk menemukan hambatan pribadi dan menyusun langkah konkret untuk mengatasinya. Jadi melalui personalizing values dan breaking limitation, saya belajar untuk terus memperbaiki diri secara berkelanjutan dan membiasakan tindakan-tindakan kecil namun bermakna dalam mewujudkan ASN yang berakhlak. Demikian yang bisa saya bagi. Terima kasih tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.